Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Idenaya Nuarfi. Saya merupakan mahasiswi asal Universitas Jenderal Sudirman yang saat ini mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait bab mengenai komunikasi media global. Di sini pertama, globalisasi yang kita sering dengar yaitu fenomena di mana dunia terkoneksi satu sama lain tanpa adanya batas ruang, waktu, dan juga wilayah. Kita kita mengenal istilah global village yang dipopulerkan oleh seorang pakar media yaitu McLuhan pada tahun 1964. Global village ini merupakan keadaan di mana arus berita ataupun budaya yang menggiring orang-orang untuk masuk ke dalam sebuah desa global, yaitu di mana kita bisa menemukan informasi, menemukan berita dari belahan dunia manapun tanpa mengenal adanya waktu, tempat, dan ruang. Pada awal abad 2020, pada awal abad 20, orang-orang mulai menyadari bahwa keuntungan dari media ini kita bisa menjadikan media sebagai alat untuk propaganda, menyebarkan propaganda baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Kemudian sejak Perang Dunia Kedua, ternyata banyak negara yang menggunakan media untuk menjadikan alat promosi mereka untuk menyebarkan citra positif negara mereka dan budaya-budaya yang dimiliki oleh mereka. Dan juga media ini juga bisa menjadi sarana untuk terkoneksi pada warga-warga asing. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya globalisasi media. Yang pertama adalah lebih banyak teknologi yang baik, yang lebih mutakhir untuk penyiaran jarak jauh. Kemudian ada perusahaan-perusahaan komersil yang bergerak di bidang media. Ketiga, yaitu adanya hasil dari hubungan perdagangan serta diplomatik. Yang keempat, adanya kolonialisme dan imperialisme baik dari masa lalu maupun masa kini. Selanjutnya itu adanya ketergantungan ekonomi, lalu ketidakseimbangan geopolitik, kemudian periklanan serta ekspansi telekomunikasi. Makna-makna dari globalisasi media antara lain, yang pertama adalah peningkatan kepemilikan oleh perusahaan media global, lalu adanya meningkatnya kesamaan yaitu dalam media hiburan maupun iklan yang bisa kita temui di seluruh dunia, lalu adanya kesamaan sistem media di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu halayak sendiri ini dapat bebas memilih media dari negara lain. Lalu adanya tren homogenisasi serta westernisasi budaya, lalu hilangnya kontekstualisasi pengalaman media berdasarkan wilayah dan budaya. Terakhir yaitu pengurangan kemandirian komunikasi nasional dan lebih banyak aliran komunikasi yang mengacu pada kebebasan. Kesimpulannya adalah media pada global ini tidak bisa kita elak dan tidak bisa kita cegah, karena semakin hari semakin bertambahnya teknologi, dan juga kita bisa lihat bahwa informasi ini mudah sekali menyebar. Dengan begitu, komunikasi massa global merupakan kenyataan dan sudah diakui sejak paruh kedua dari abad 20. Selalu ada saja yang menjadi penguat dari komunikasi massa global tersebut. Namun perlu kita waspadai ketika komunikasi massa global ini bisa menjadi pisau yang memiliki dua mata, dimana ketika kita tidak bisa pintar-pintar menggunakannya, maka itu dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri. Seperti misalnya dimana Amerika Serikat mereka ini mengimpor budaya dari seluruh dunia secara bersamaan dengan produk lain, yang dimana alatnya ini sudah ada tapi keinginan dan motivasinya itu tidak ada. Amerika Serikat sendiri dianggap pada buku ini sebagai negara yang paling tidak diuntungkan oleh media massa dalam tingkat global, karena mereka keluar dari negaranya sendiri, seperti itu. Kondisi komunikasi global untuk menjadi komponen yang lebih signifikan dari komunikasi publik, yaitu berlawanan dengan elemen penting dari pasar media, akan menjadi pergerakan saat ini, yaitu menuju pada tatanan politik global dan beberapa bentuk pemerintahan di tingkat internasional. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.